Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Utsman bin Affan, Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 6 MI Mumtazah Islamic School. Materi ini disusun oleh Muhammad Imam Mukmin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertemuan pertama di materi SKI bab pertama kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kali ini kita akan mempelajari 5 poin subbab tentang Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, kita akan mengetahui biografi singkat Utsman bin Affan dan silsilah keluarganya. Yang kedua, kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dalam memerintah kekhalifahannya. Yang keempat, akhir pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang kelima, setelah mempelajari tentang Khalifah Utsman bin Affan, diharapkan kita akan meneladani nilai-nilai positif Utsman bin Affan. Silsilah Khalifah Utsman bin Affan atau biografinya ya. Nama panggilan beliau itu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Sam. Itu nama aslinya. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Dzunurain. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Ayahnya beliau bernama Affan bin Abdul As, ibunya bernama Urwa binti Al-Baidah. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 576 Masehi atau 5 tahun lebih muda dari usia Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dan Utsman bin Affan lebih tuahan Nabi Muhammad ya, selisih 5 tahun. Nabi Muhammad lahir pada tahun 500, sekitar tahun 571 Masehi. Sedangkan Utsman 576, jadi selisih 5 tahun ya. Utsman masih keturunan dari Abdul Muthalib bin Hashim. Utsman adalah menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Nah, Utsman dijuluki dengan Dzunurain. Kenapa digelari Dzunurain? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan 2 putrinya untuk Utsman, yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah berkata, sekiranya kami mempunyai anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu. Dari pernikahan dari pernikahan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah lahirlah anak laki-laki. Tapi tidak sampai besar, anaknya meninggal ketika berumur 6 tahun, yaitu pada tahun 4 Hijriah. Nah, di sini ada kata-kata mutiara ya. Jadikanlah masa lalu menjadi sebuah pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kita belajar sejarah itu adalah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa penting pada masa lalu yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan di masa depan. Banyak sekali hikmah-hikmahnya ya. Itulah manfaat kenapa kita mempelajari sejarah.
Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya kepribadian ya, atau karakter dari Utsman bin Affan. Sifat Utsman bin Affan. Yang pertama, beliau ini khalifah yang disegani. Dua, jujur. Yang ketiga, beliau ini memiliki sifat rendah hati atau tidak sombong ya. Yang keempat nih, Utsman bin Affan sangat terkenal dengan kedermawanannya. Yang kelima, santun. Masih banyak yang lain sebenarnya. Nah, Utsman bin Affan ini dikenal sebagai tokoh yang disegani. Kenapa? Orang-orang Quraisy itu sangat menghormati Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini dilahirkan dari keturunan bangsawan dari kabilah Quraisy. Memang dari kecil Utsman bin Affan ini sudah dididik dengan baik ya, dengan akhlak yang baik, perilaku yang terpuji oleh orang tuanya. Yang kedua, jujur. Jujur apa sih? Yaitu berbuat dan berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan dan realita. Atau gampangannya lawan dari berbohong. Utsman bin Affan ini terkenal dengan saudagar yang kaya, pebisnis ahli ekonomi. Dalam berbisnis beliau ini sangat jujur. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau juga al-amin ya, jujur, terkenal dengan kejujurannya, baik berkata maupun berbuat. Rendah hati, yaitu tidak merasa lebih baik, lebih kaya, lebih tinggi kedudukan dari orang lain, atau lawan dari sifat sombong. Semenjak kecil, Utsman bin Affan itu sebagai orang yang lembut, berakhlak mulia, rendah hati, dan dermawan. Ini walaupun Utsman kaya raya dan hartanya berlimpah, tetapi ia tidak pernah pikir ya, pelit, dan tidak pernah menyombongkan diri. Tidak sedikit dari hartanya, tidak sedikit itu paling banyak ya, yang sudah digunakan untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Bahkan hampir semua kekayaan Utsman bin Affan itu diperuntukkan untuk dakwah Islam. Dakwah Islam. Utsman bin Affan itu menurut cerita pernah mendermakan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk waktu itu. Nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Ini waktu perang Tabuk beliau menyumbang 1000 ekor unta. Wah, kalau dikalikan dengan harga unta sekarang dirupiahkan bisa dapat berapa itu ya? Banyak sekali mobil ya, mobil mewah. Dermawan. Utsman adalah saudagar yang kaya raya, tidak pelit, sering memberikan bantuan kepada fakir miskin, hartanya disedekahkan untuk berdakwah. Santun, tidak pemarah dan bersikap lembut, bertutur lemah lembut sopan. Next, selanjutnya perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi usaha-usaha yang telah dilakukan Utsman bin Affan selama kepemimpinan beliau menjadi khalifah. Beliau ini, Utsman bin Affan, menjadi khalifah yang ketiga ya, dan menjadi khalifah yang tertua di antara khalifah yang lainnya. Kenapa? Karena apa? Pada saat diangkat itu, saat itu usia beliau udah 70 tahun. Dan pengangkatan beliau ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Jadi beliau menjadi khalifah selama 12 tahun.
dari tahun 23 sampai 26 Hijriah. Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang diangkat atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang sudah ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Siapakah keenam anggota atau panitia musyawarah pengangkatan Utsman ini? Yaitu pertama Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. Ini adalah panitia yang beranggotakan 6 dalam musyawarah pengangkatan khalifah pengganti Umar bin Khattab. Akhirnya ditunjuklah Utsman bin Affan. Jadi selama pemerintahan beliau ini banyak keberhasilan selama memerintahnya. Di antaranya adalah beliau melakukan perluasan wilayah di berbagai bangsa, ya, di berbagai negara. Yang kedua, menyusun mushaf Al-Quran yang dikenal dengan sebutan Rosem Utsmani. Yang selanjutnya, membentuk angkatan laut bersenjata. Ketiga penjelasan ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu penaklukan wilayah Khurasan. Wilayah Khurasan itu ya di Iran ya kalau nggak salah. Beliau mengutus Sa'ad bin As dan Hudzaifah bin Yaman. Kemudian selanjutnya penaklukan wilayah Armenia. Beliau mengutus Salam Robi'ah al-Bahi untuk berdakwah di wilayah Armenia. Beliau menaklukkan wilayah Tunisia, Afrika Utara, di bawah utusan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zarrah. Tunisia waktu itu berupa kerajaan Romawi. Terus penaklukan wilayah Azerbaijan di bawah utusan Walid bin Uqbah. Ada juga beliau menaklukkan Syria, ya. Syria yang kemudian Syria ini memiliki gubernur yang telah ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Itu gubernurnya siapa namanya? Muawiyah. Afrika Utara, Tunisia, Utsman bin Affan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana. Selanjutnya, dalam penaklukan wilayah Azerbaijan ini, Utsman hanya fokus pada masalah pajak. Kemudian Mushaf Utsmani. Latar belakang penyusunan mushaf. Yang pertama, jadi waktu kekhalifahan Utsman bin Affan ini beliau melakukan ekspansi itu penaklukan atau perluasan wilayah ke berbagai negara. Islam tersebar ke berbagai daerah. Ada Syam, ada Mesir, ada Yaman, dan lain sebagainya. Pemeluk Islam dari berbagai bangsa. Kalau sudah menyebar jauh perbedaan bangsa, pasti akan terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran. Yang ketiga, adanya perbedaan cara baca di kalangan bangsa Quraisy, Persia, Yaman maupun Mesir, yang terkadang menimbulkan perdebatan. Kita di Indonesia saja, yang masih satu rumpun, pasti ada cara perbedaan membaca dalam Al-Quran, logatnya dan sebagainya. Apalagi ini sudah berbeda bangsa, pasti banyak sekali perbedaan. 4. Adanya usulan dari Hudzaifah bin Yaman kepada khalifah untuk segera diadakan penyeragaman bacaan dan penyusunan mushaf Utsmani. Inilah sebab-sebab kenapa Al-Quran
segera disusun ya menjadi sebuah buku ya, Mushaf Utsmani ya, namanya. Ada 4. Baik, untuk keberhasilan selanjutnya selama masa Khalifah Utsman, bahwasanya beliau membentuk angkatan laut. Tapi pembahasan tentang selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah akan Mr. Imam sertai dengan video singkat tentang Utsman bin Affan. Nanti tolong dipahami dan dibaca bukunya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.